Parlo qua. Oso. Lo mo ah. Bet kanan, beto badlo nakalit. Sudah lebih dari 1 pekan berlalu sejak ketegangan antara Iran dan Israel kembali meletus. Namun alih-alih mereda, eskalasi justru semakin meningkat. Upaya diplomatik terdengar samar di tengah dentuman senjata dan ketakutan yang terus menghantui warga sipil. Konflik ini kini memasuki fase yang lebih kompleks dan berbahaya, dengan masing-masing pihak meningkatkan kapasitas serangannya secara signifikan. Pada Jumat sore, laporan dari berbagai media menyebut bahwa sebuah rudal balistik yang diyakini diluncurkan oleh Iran menghantam kawasan Haifa di Israel Utara. Serangan itu memicu sistem peringatan dini di seluruh wilayah dan menyebabkan jutaan warga sipil mencari perlindungan dalam kondisi penuh kepanikan. 1 korban jiwa dan sejumlah luka-luka dilaporkan. Namun dampak psikologis dan sosial dari kejadian ini jauh lebih luas. Tak lama berselang, serangan lain menghantam wilayah selatan Israel. Salah satu fasilitas kesehatan besar di kawasan itu dilaporkan mengalami kerusakan. Iran menyatakan bahwa target sebenarnya adalah fasilitas teknologi yang berada di dekatnya, yang diduga memiliki kaitan dengan aktivitas pertahanan. Namun, ketika serangan terjadi di wilayah padat penduduk, konsekuensinya sulit dihindari. Trauma mendalam pun tertanam di benak warga yang berada di sekitar lokasi. Bahkan pusat ekonomi Israel tak luput dari sasaran. Bursa Efek Tel Aviv, sebagai simbol kekuatan finansial negara itu, dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Gedung-gedung tinggi berguncang, kaca-kaca pecah, dan aktivitas ekonomi sempat terhenti. Selain itu, kilang minyak Bazan di wilayah utara juga terdampak. Beberapa jalur pipa dan infrastruktur vital dikabarkan lumpuh, menimbulkan potensi krisis energi jangka pendek. Kekhawatiran meningkat ketika muncul laporan bahwa salah satu rudal balistik yang digunakan membawa muatan fragmentasi atau dikenal sebagai senjata klaster. Meski belum ada konfirmasi dari lembaga internasional independen, sejumlah serpihan diduga menyebar di wilayah pemukiman Be'er-Sheva, termasuk di sekitar fasilitas anak. Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional telah menyerukan investigasi penuh atas dugaan ini. Komando Front Dalam Negeri Israel mengklaim bahwa salah satu rudal meledak di udara pada ketinggian 7 km dan menyebarkan sekitar 20 submunisi ke radius 8 km. Baik Iran maupun Israel diketahui bukan pihak dalam Konvensi 2008 tentang larangan senjata klaster. Secara teknis, keduanya tidak melanggar perjanjian internasional yang tidak mereka tanda tangani. Namun demikian, penggunaannya tetap memicu keprihatinan luas karena risiko tinggi terhadap warga sipil. Iran secara terbuka menyatakan bahwa rudal-rudal yang digunakan dalam operasi ini adalah jenis Sejil, rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan hingga 2000 km dan daya hancur besar. Operasi tersebut mereka beri nama True Promise 3 dan disebut sebagai bentuk pembalasan terhadap aksi militer Israel sebelumnya. Dalam klaimnya, Iran menyatakan bahwa rudal-rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan Arrow dan menghantam beberapa lokasi strategis. Israel sendiri mengklaim berhasil mencegat sebagian besar serangan tersebut. Namun laporan dari media lokal dan sejumlah saksi mata menyebut bahwa beberapa rudal tetap menghantam wilayah Tel Aviv dan bahkan tepi barat. Perbedaan narasi ini menambah kerumitan dalam mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kini perhatian internasional tertuju pada rudal generasi terbaru Iran, Khaibar atau Khorramshahr 4. Yang disebut memiliki kemampuan manuver di luar atmosfer dan akurasi tinggi tanpa sistem pemandu terminal. Dengan daya angkut hulu ledak hingga 1.500 kg, rudal ini dianggap sebagai ancaman baru terhadap dominasi udara Israel yang selama ini relatif tak tergoyahkan. Namun di tengah semua itu, muncul kembali perdebatan lama tentang target serangan dan dampaknya terhadap warga sipil. Pihak Israel menuduh bahwa Iran secara sengaja menargetkan area sipil, sementara pihak Iran menuding bahwa berbagai fasilitas tersebut memiliki fungsi militer tersembunyi. Ini adalah narasi yang terus berulang dalam berbagai konflik, tuduhan saling balas, kebenaran yang samar, dan akuntabilitas yang tertunda. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, B'Tselem, dan Amnesty International, sebelumnya telah merilis laporan tentang potensi pelanggaran hukum humaniter dalam konflik-konflik sebelumnya.
termasuk kekhawatiran soal penggunaan wilayah sipil untuk keperluan militer, baik secara langsung maupun tidak langsung. Operasi militer Israel di Gaza pada tahun lalu juga memicu kecaman luas dengan laporan tentang serangan udara yang menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lainnya. Menurut berbagai sumber, lebih dari 1.000 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban. Laporan tersebut juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat blokade berkepanjangan, terbatasnya akses air bersih, listrik, dan tempat perlindungan yang aman. Kini, dunia kembali melihat pola yang sama. Retorika pembenaran dari semua pihak, sementara korban sipil terus bertambah. Dalam setiap konflik, pada akhirnya mereka yang paling tidak bersalah, warga biasa yang tak memiliki kekuatan politik maupun senjata, selalu menjadi korban utama. Di tengah rentetan rudal dan kecaman diplomatik, suara mereka seringkali tenggelam. Namun merekalah yang seharusnya menjadi pusat perhatian dari setiap upaya damai.